welcome back to my channel guys di Kajrisin Malu. Sing kene sing gitu. Hari ini kalau ada bintang tamu ex kapal. Ane tayan magaya di kapal pesiar. Nah, ini cerita pertama perjalanan sebelum kerja di kapal pesiar. Kenapa memilih kapal pesiar sebagai pekerjaan? Ikuti selanjutnya Kajrisin Malu. Oke guys, welcome back to Kajrisin Malu channel. Seperti apa yang kita janjikan sebelumnya, kita akan menghadirkan seorang bintang tamu yang untuk mengulas segala macam keperluan untuk mempersiapkan diri dalam bekerja di kapal pesiar. Untuk itu kita hadirkan bintang tamu. Siapa di bintang tamu nih? Ada. Keras nih. Pangsing terus. Pangsing terus host dan bintang tamu. Gitu. Jadi host sama bintang tamu. Gitu. Jadi ini nih tuh untuk apa namanya? Untuk sebelum kita bekerja di kapal pesiar, apa saja tahapan yang diperlukan? Mungkin bisa dijelaskan kepada teman-teman dari awal sampai akhir seperti itu. Yaitu mungkin itu pertanyaannya sebagian besar teman-teman mungkin di sosmed atau di YouTube dimanapun, mungkin di agent yang baru melamar pekerjaan untuk bekerja di kapal, apa saja mungkin yang diperlukan selain pengurusan dokumen seperti itu. Jadi untuk cerita pertama itu kan dulu sebelum melamar bekerja di kapal pesiar itu kan saya banyak yang bilang bahwa kerja di kapal itu sulit dan susah. Iya, iya. Banyak yang bilang gitu kan. Iya, iya. Susah, nanti bisa nangis lah, jam kerja, jam tidur, itu pun sampai tidak dapat gitu kan. Jadi itu yang membuat saya berpikir kenapa saya harus mencoba dan ingin tahu sebenarnya seperti apa kerja di kapal. Jadi untuk tahapannya pertama itu saya diantar dulu sama Pak D namanya. Dia bilang gini, tuh kamu lama kerja di Bali, kerja di mana? Jadi sopir lah, jadi kerja di hotel gitu kan. Gaji nggak seberapa kan? Sedangkan kamu kuliah setahun ngambil jurusan kapal pesiar tapi kamu nggak berangkat. Jadi dia yang memotivasi pertama untuk memotivasi diri lah istilahnya, untuk istilahnya mendapatkan apa namanya, untuk meng-apply lah istilahnya ke perusahaan gitu ya. Jadi dulu di perusahaan mana kalau boleh tahu di ininya? Di perusahaan saya itu di NCL. Pertamanya sih saya tuh maunya ngelamar di Carnival karena biayanya yang mahal dan orang tua waktu itu ya kerja serabutan, jadi tidak ada biaya besar. Jadi agak puluhan juta lah gitu. Agak sulit lah istilahnya gitu ya. Karena ada kendala seperti mungkin teman-teman punya kendala yang sama seperti Bapak Putu mungkin ya. Terus untuk setelah istilahnya itu kan isi pra interview gitu ya. Jadi untuk pengurusan dokumennya biasanya setelah apa gitu, masih ingat kan? Mungkin bisa diceritakan. Ya, saya akan ceritakan semuanya ya, sedetail yang saya alami. I believe I can fly. Belum apply. Jadi pertama itu saya nge-apply di CTI, kantornya CTI Yang di Pekajinah itu ya? Pekajinah di sana. Terus tuh saya yang lamar ke sana bawa lamaran dan serahkan di sana. Setelah beberapa minggu dipanggil untuk mengurus administrasi segalanya atau tes gitu kan. Tes Marlin pertama itu lucunya nggak lulus saya guys ya. Dapat nilai berapa waktu itu? 60 dan standarnya 65 guys. Aduh, kacau waktu itu sudah. Tapi tidak menyerah ya. Tidak menyerah. Dan mesti keep going. Meskipun budget saya pas-pasan waktu itu ya. Tapi syukurlah
di keduanya testing itu, Marlin tes itu ya saya lulus dapat nilai 6 guys, selisih 1 angka aja guys ya. Luar biasa. Dan setelah itu ngurus beberapa dan akhirnya sampai pada titik di mana kita akan diinterview oleh usernya datang sendiri dari US, katanya dari Miami kalau nggak salah Dari Miami ya. ya kebanyakan sih Karena headquarter office-nya kan di Miami semua, seperti NCL, Norwegian, Royal juga di sana kan. ya hampir semua. Setelah surat-surat semua setelah lulus final istilahnya kan kita ngurus surat-surat segala macam kan. Setelah bisa semua jadi, terus apa saja mungkin perbekalan yang diperlukan untuk dibawa biar. Jadi ini ngomongnya adik-adik. ini dulu guys ya. To the point Ini ya. adalah to the point, dan ini kan ada satu kurangnya guys ya. Jadi apa namanya? Setelah interview itu kita kan banyak orang tuh, sekitar berapa 500 orang, dan listnya itu ditempel di depan kantor. Jadi kita itu mengecek ke sana namanya guys. Nama saya terlalu panjang, jadi di paling bawah guys ya, paling bawah itu. Lucunya paling bawah, saya lihat dari atas kan, ternyata paling Oh, bawah. ada gitu ya. Ternyata paling bawah. Paling bawah itu ya, bersyukur sekali ya. Mungkin bagi adik-adik atau teman-teman mungkin punya pengalaman yang sama seperti apa yang Putu alami. Namanya nggak ada, terus recheck terus paling bawah, atau di halaman setelahnya mungkin gitu, seperti itu. Terus untuk perbekalan apa saja yang diperlukan istilahnya sebelum kita berangkat gitu biar Untuk teman-teman. perbekalannya sih saya waktu itu bawa koper satu yang isinya itu yang keperluan sehari-hari, logistik lah istilahnya ya, ya. keperluan logistik. Sehari-hari ya. Jadi bawa sabun, pasta gigi dan lain-lain, itu pakaian dalam lah, dan terutama sih yang orang lain bilang itu kan bawa sambal, bawa Iya. ini lah, ya Ciri khas itulah orang yang Indonesia. ya. Jadi itu yang saya bawa sana. Iya, iya. Jadi untuk itu teman-teman mesti dicatat, itu mungkin yang masih bingung apa yang dibawa. Oh, terus lupa lagi satu, obat-obatan ya. Ya, obat-obatan jangan lupa dibawa, karena obat-obatan di kapal bagus, tetapi untuk untuk kebiasaan orang kita kan nggak terbiasa dengan obat-obat luar kan awalnya. Terus itu mungkin mesti bawa obat mah lah dari rumah, sakit kepala. Yang terutama yang penting yang seperti flu, Ya, ya, batuk ya, seperti itu, obat-obat ringan seperti itulah. Obat-obat ringan istilahnya. Oke, itu tadi guys perbincangan kita sama Putu. Terus masih banyak sekali istilahnya apa saja yang tahapan-tahapan mungkin sebelum pre-boarding, sebelum kita berangkat, atau mungkin setelah sampai di kapal, apa saja yang diperlukan, terus di kapal apa saja yang nggak boleh. Itu nanti kita bicarakan di episode berikutnya. Oke, ini saatnya kita closing. Oke, mungkin ada Pesannya semangat terus buat yang kerja di kapal ataupun yang mau ngelamar kerja di kapal. Kalian bisa datang ke kantornya. Janganlah kalian itu mencari yang namanya istilah mafianya calo ya, gitu calo. ya, karena biayanya akan sangat membengkak. ya. Mending kalian gunakan potensi kalian, basic kalian, sesuai keahlian kalian, itu yang Betul. kalian harus usaha sendiri ya guys ya. Jadi jangan pernah berharap bantuan orang lain, karena orang lain belum tentu membantu Anda. Ya, oke, itu kalian mesti catat dan ingat bagaimana pesan dari narasumber kita. Ini saatnya kita closing. Jangan lupa tonton Kaji Racing Malu, jangan lupa subscribe, like dan share untuk pengalaman kita, agar kedepannya kita bisa berbagi cerita untuk hal-hal yang lebih positif. Oke, saatnya kita pergi. Salam. Salam.
jangkar jangkar laut. X. X. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya.